Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Gubuk sarang narkoba di Lampung Tengah dibakar polisi, 3 tersangka bandar dan pembeli narkoba ditangkap. Ratusan pasangan suami istri di Bandar Lampung menjalani sidang isbat nikah karena tidak memiliki buku nikah. Tebing setinggi 4 meter di pinggir jalan di Tanggamus longsor akibat diterjang hujan. Tebing setinggi 4 meter di sisi jalan perbatasan desa Tangkit Serdang dengan Banjar Agung Ilir, Kecamatan Pugung, Tanggamus longsor. Material longsor menumpuk di pinggir jalan dan mengganggu mobil yang akan lewat. Longsor terjadi pada Selasa malam saat hujan lebat. Warga khawatir tebing longsor akan meluas hingga memutuskan akses jalan. Warga yang lewat di sekitar tebing longsor kini lebih berhati-hati. Jadi longsor ini tidak kali ini terjadi, hampir setiap tahun, bahkan kadang-kadang bisa terjadi 2 kali. Hal ini juga, kejadian ini sudah saya pernah laporkan juga ke BPBD Tanggamus sekitar 2 tahun yang lalu lah. Kita juga sudah ajukan, tapi sampai saat ini belum ada penanganan. Harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ataupun provinsi dan pihak terkait, harapan saya ini segera diatasi, karena kita lihat sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya ini mungkin belum ini pernah kejadian tuh sampai nutup jalan. Nah, saya sendiri waktu bersama masyarakat yang terjun langsung untuk membersihkan puing. Harapan saya ini seperti puing-puing ini sangat berbahaya. Ini alhamdulillahnya ini kejadiannya ini sering malam hari ataupun ini di saat lalu lintas tidak ini. Ini kalau sampai kejadian sampai siang hari atau sore ketika kendaraan ataupun ada warga yang berlalu, ini saya takutkan ada korban. Bencana tebing longsor di daerah ini sering terjadi saat musim hujan. Pemerintah desa telah mengajukan permohonan pembangunan bronjong ke Pemda, namun hingga kini bantuan itu belum kunjung datang. Memang sudah diajukan beberapa tahun yang lalu untuk perbaikan ke kabupaten ataupun ke provinsi, bahkan kalau bisa ke pusat menangani masalah ini. Karena ini tiap tahun, tiap musim hujan pasti ada kejadian yang model seperti ini. Nah, itu kalau bisa secepatnya lah untuk penanganan dari dinas terkait, PU, BPBD, silahkan ini bisa dicek lokasinya. Ini takutnya kalau musim hujan lagi, ini menghadapi musim hujan lagi, ini longsor lagi, ini lebih parah. Ini batu-batuan ini. Jalan yang terdapat tebing longsor jadi penghubung ke beberapa desa dan menuju kantor kecamatan. Warga dan pemerintah desa mendesak Bupati, Gubernur segera membangun bronjong atau pagar pembatas sebelum ada jatuh korban. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Akan nutupi jalan hubungannya Pokon Banjar Agung Ilir menuju Tangkit Serdang. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, Rabu pagi. Kebanyakan pembeli adalah ibu rumah tangga. Petugas menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kemasan 5 kg, telur, gula pasir, beras, dan minyak goreng. Warga rela antri sebab bahan pokok yang dijual di tempat ini lebih murah dibanding di pasar. Di antaranya beras yang dijual Rp57.500 per sak isi 5 kg atau setara Rp11.500 per kilogram. Harga beras kualitas medium tersebut lebih murah dibanding di pasar yang rata-rata di kisaran Rp13.000 per kilogram.
perbandingan harga ya memang nggak ini sih. Maksudnya kayak telur itu kan, kalau kayak di toko-toko kan 55, karpet ini 50.000 kan, 5.000. Ya udah, bantu juga lah udah lumayan gitu kan. Ya dari minyak, dari telur, dari gula kan, kayak ngambil minyak, gula, telur, tepung, beras. Itu kalau dihitung itu udah lumayan itu perbedaannya. Operasi pasar murah digelar kerjasama polisi dengan Perum Bulog. Pada operasi di Desa Hanakau, petugas menyediakan 2,5 ton beras SPHP dan langsung ludes terjual dalam 2 jam. Hari ini Polres Lampung Barat baru saja mengikuti kegiatan Vikon kick-off dimulainya Gerakan Pangan Murah Polri. Untuk Polres Lampung Barat hari ini, alhamdulillah bekerja sama dengan Bulog dan dengan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat telah berhasil menjual sebanyak 2 ton beras untuk masyarakat dengan harga sebesar 11.500. Ke depan kami mengharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilangsungkan atau dilaksanakan secara kontinu di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di sekitar Kota Liwa saja, dan dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan beras nantinya. Operasi pasar beras murah dalam program Gerakan Pangan Murah oleh Polri digelar oleh Polda dan seluruh Polres yang bertujuan mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Lampung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dijadikan momentum puluhan siswa sekolah inspektur polisi untuk berbagi dan menyosialisasikan kecintaan terhadap Indonesia kepada para santri. Di antaranya dikunjungi adalah Panti Asuhan As-Salam di Haji Benah, Natar, Lampung Selatan pada Rabu pagi. 45 siswa inspektur polisi angkatan 54 gelombang kedua tersebut memberikan bantuan sembako, membawa aneka makanan, dan menyosialisasikan santri lebih cinta kepada tanah air. Para santri diajak makan dan bermain bersama. Selain juga memberikan sembako ataupun bantuan sosial, kami juga memberikan edukasi, yaitu memberikan edukasi, pengetahuan kepada santri dan juga santriwati untuk dapat terus mencintai tanah air, mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita pada perjuangan kemarin, yaitu kemerdekaan kita di 17 Agustus yang sampai saat ini sudah ke 80 tahun negeri kita merdeka. Dan seperti kita ketahui bahwa Ponpes merupakan suatu fondasi di mana santri dan santriwati belajar untuk dapat bisa berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diberikan oleh semua pahlawan kita. Untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari, seperti untuk bahan-bahan pokok ini kan untuk makan anak-anak sehari-hari, ada seperti beras itu kita pergunakan untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan pokok sehari-hari anak-anak. Mbak, kalau di panti kita sendiri gimana sih Mbak tentang cinta tanah air nih Mbak? Ya, tanah air yang mendalamkan suatu kehidupan sehari-hari di Panti Asuhan As-Salam dengan teman-teman yang lain, anak-anak yang lain gitu Pak. Sering kita tanamkan nggak itu? Iya, sering. Setiap harinya kita tanamkan dari pengurusnya. Apa yang kita berikan edukasi kepada anak-anak di sini Mbak? Oh ya, tentang kayak saling tolong menolong terhadap teman sama teman, tentang saling menjaga tali silaturahmi. Bakti sosial dilakukan dengan semangat kemerdekaan. Kegiatan tersebut sekaligus jadi pengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara, lomba, dan hiburan saja, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Robi Lasto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.